Ya. Baik. Sekarang sudah jam 9, Ustaz. Ya, Ustaz. Sudah boleh kita mulai ya? Boleh. Kayaknya dingin. Baiklah. Terima kasih atas kehadiran Ustaz Candi. Mungkin kita sudah bisa mulai, Ustaz. Sudah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama kita patut mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebab pada pagi hari ini sesuai dengan rencana kita akan kembali menyelenggarakan short course sesi kedua dalam kaitannya dengan peringatan wafatnya Imam Khomeini. Kita pada tahun ini hanya punya kesempatan 4 sesi dan sesi ini adalah sesi kedua, short course Imam Khomeini dan dunia Islam baru. Kita tahu bahwa Imam Khomeini seperti telah kita diskusikan pada sesi yang pertama bahwa beliau menjadi sosok yang terkemuka dalam proses perubahan peta politik dunia di eranya. Sebab pada era itu pertentangan ideologi hanya menampilkan 2 kutub, yaitu kutub ideologi kapitalisme dan ideologi sosialisme. Hampir semua negara tersedot ke dalam polemik 2 kutub ideologi tersebut, dan seolah-olah tidak ada alternatif lain. Kecuali sesudah datangnya gerakan Imam Khomeini Quddisa Sirruh, beliau itu sudah tampil secara sangat percaya diri bahwa Islam adalah sebuah sumber yang dapat menginspirasi peradaban baru, dan itulah sebabnya kita sebut bahwa beliau menampilkan alternatif tata dunia baru. Pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat posisi ajaran Imam Khomeini dalam diskursus Al-Quran. Bahwa kita tahu Imam Khomeini selalu berdiri di atas prinsip-prinsip yang tidak dapat bertentangan dengan bagaimana Imam Khomeini mengurai ajaran beliau secara kenegaraan, secara sosial, secara individual. Dengan basis Al-Quran ini amat menarik. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita insya Allah akan ditemani oleh Ustadz Candi Kiripantu. Beliau adalah pembina komunitas Ahlul Bait di Sumatera Utara dan merupakan perwakilan ICC di Sumatera Utara. Selama 1 jam ke depan kita akan
bincang dengan beliau yang akan didahului dengan pengantar mungkin sekitar 40 menit atau 45 menit mengenai Al-Quran dan ajaran Imam Khomeini. Mudah-mudahan saja para peserta baik yang ikut melalui Zoom maupun saluran YouTube ICC bisa memberikan respon yang lebih dinamis untuk membahas topik ini. Kami persilakan dengan hormat kepada Ustaz Jami. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Syafin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina bil qasimi Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma arifni nafsaka fa innaka illam tu'arifni nafsaka lam a'rif rasulak. Allahumma arifni rasulaka fa innaka illam tu'arifni rasulaka lam a'rif hujjatak. Allahumma arifni hujjataka fa innaka illam tu'arifni hujjataka dalaltu an dini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muqallibal Qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Amirul Mu'minin, assalamualaikum ya Qurrata Ainir Rasul, ya Ummul Hasan wal Husain. Assalamualaikum ya Syed al-Shababi Ahlul Jannah. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Ikhwan akhwat, Ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan berbicara tentang Imam Khomeini sebagai salah satu tokoh besar, pelopor yang sangat brilian dalam sejarah kontemporer kita, yakni Imam Khomeini, bak lautan yang terus bisa dikaji pemikirannya, dan bukan hanya sekedar pemikiran, tetapi apa yang dipikirkan oleh beliau dan apa yang dirancang dalam pemikiran-pemikiran beliau itu diterapkan secara praktis. Kita tahu banyak pemikir-pemikir besar, tetapi apakah pikiran-pikiran mereka bisa diterapkan secara praktis atau hanya menjadi wacana pikiran saja dalam perdebatan para ahli? Itu banyak sekali. Tapi kalau kita melihat Imam Khomeini berbeda dengan yang lainnya, pemikir lain, bahwa apa yang dipikirkan dan apa yang menjadi pemikiran Imam Khomeini itu baik di masa dia hidup maupun setelah matinya, setelah wafatnya beliau, itu kita melihat hasil dari pikirannya dalam bentuk yang konkret. Itu di antara kelebihan penting bagi kita terhadap Imam Khomeini. Maka wajar kalau kita selalu memperingati dan mengkaji warisan-warisan peninggalan-peninggalan Imam Khomeini, yang tentu untuk mengambil iktibar dari apa yang beliau pikirkan, beliau sampaikan, beliau ajarkan kepada kita semua, kepada dunia. Tentu bukan hanya para pengikut beliau, para pengikut mazhab Ahlul Bait, tetapi juga tentu saja para seluruh insan yang ada di dunia, dalam di mana saja berada, pikiran-pikiran Imam Khomeini layak untuk dibahas. Dan itu dalam setelah wafatnya beliau dalam 34 tahun ini sudah banyak kajian-kajian tentu saja. Hari ini kita juga mengkajinya. Pada kesempatan ini kita akan berbicara dalam konteks ini tentang Al-Quranul Karim, suatu peradaban baru yang ingin diciptakan Imam Khomeini, berprinsip pada nilai-nilai Al-Quran tentu saja. Semua kita, Bapak Ibu sekalian, semua kita ini tentu
sering mendengar dan sudah menjadi doktrin utama bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dua pusaka yang sangat berharga atau yang kita kenal dengan saqalain, bahwa aku meninggalkan kepada kamu itu dua saqalain, dua pusaka yang besar, dua pusaka yang sangat penting yang menjadi warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Kitabullah dan Itrati Ahli Bait, yaitu kitab Allah yakni Al-Quran dan Ahlul Bait. Riwayat ini dengan beragam variasinya dan dengan jelas menegaskan kepada kita bahwa selama kita berpegang teguh kepada kedua pusaka kepada Al-Quran dan Ahlul Bait, itu kita tidak akan pernah mengalami kebingungan, tidak mengalami kesesatan, tidak mengalami kegalauan. Artinya, suatu peradaban, suatu kemajuan, suatu bangsa dan negara, kalau tidak ingin bangsa negara yang memiliki peradaban itu dalam kondisi bingung, galau, khawatir terhadap perkembangan dunia, itu bangsa harus berpegang kepada dua pusaka ini. Karena Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa dua pusaka ini membuat manusia tidak akan sesat. Lan tadillu ba'di, tidak akan sesat setelah Nabi selama-lamanya, abad. Jadi kalau pribadi berpegang teguh kepada Quran dan Ahlul Bait, maka pribadi itu tidak akan mengalami kebingungan, tidak akan mengalami kesesatan, kerancuan dalam pikiran maupun dalam tindakan-tindakan. Maka begitu juga dengan masyarakat. Jika masyarakat itu berpegang teguh pada dua ini, masyarakat itu juga adalah masyarakat yang berkemajuan dengan peradaban, yang peradaban itu tentu memberikan nilai-nilai baik, bukan nilai-nilai yang membingungkan dan menyesatkan ke arah yang tidak sempurna. Karena perjalanan semesta adalah perjalanan yang menuju kesempurnaan. Dan Al-Quran adalah kitab petunjuk bagi kita untuk menuju kesempurnaan. Itu kesempurnaan sebagai pribadi, kesempurnaan sebagai masyarakat, kesempurnaan sebagai sebuah bangsa, dan tentu kesempurnaan sebagai bagian dari gerak alam semesta manusia menuju ilahi. Nah, karena itu sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi, maka kita melihat Imam Khomeini Qudsi Sirruh itu beliau adalah bisa dikatakan seorang yang sangat komitmen berpegang teguh sekuat dan semaksimal dirinya kepada Al-Quran dan tentu juga kepada Ahlul Bait. Kita bisa katakan bahwa Imam Khomeini sepanjang hidupnya, baik sebagai pribadi, sebagai seorang ulama, sebagai seorang faqih, sebagai seorang pemimpin, itu berusaha mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan keseharian, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, dan kehidupan bernegara. Artinya bagi Imam Khomeini bahwa Al-Quran bukan hanya kitab yang dibaca, dipikirkan, tapi yang paling penting adalah diimplementasikan. Dan implementasikan itu bukan hanya sebagai pribadi. Kita sering menganggap Al-Quran ini hanya untuk pribadi kita, tidak untuk masyarakat kita, tidak untuk bangsa kita, tidak untuk negara. Kita mungkin membaca beragam buku-buku. Misalnya kita ketika berbicara tentang negara, kita mengambil pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh besar yang berbicara tentang civil society misalnya, tentang Monhead, tentang negara bangsa, tentang berbagai hal yang mana untuk menciptakan sebuah negara maju. Gitu. Tapi kita melupakan Al-Quranul Karim sebagai kitab yang sangat baik untuk menggambarkan atau mengajarkan kepada kita bagaimana masyarakat dan bangsa yang baik, bangsa yang berperadaban ini, bangsa yang punya tamadun, bangsa yang punya kemajuan, yang kemajuan itu tidak menjatuhkan manusia dari nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai ketuhanannya tentu saja.
Nah, ini Imam Khomeini. Peran di sini yang kita ambil dari Imam Khomeini, yaitu Imam Khomeini sepanjang hidupnya berusaha untuk menafsirkan dan kemudian mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berkepribadian dirinya. Dan Al-Quran itu bagi Imam Khomeini akan menjawab setiap tantangan zaman. Jadi Al-Quran tidak pernah ketinggalan zaman, Al-Quran tidak pernah lekang dimakan waktu, tidak pernah hancur dimakan usia, tapi setiap saat terus mengalami temuan-temuan yang bisa dihasilkan dari dalam Al-Quran. Ini bagi Imam Khomeini yang kita teringat bagaimana Imam Khomeini dalam salah satu wasiat mengatakan bahwa kita ini bangga sebagai sebuah bangsa yang berpegang teguh pada Al-Quran, sebuah bangsa yang mewujudkan cita-cita Al-Quran, sebuah bangsa yang selalu dekat dengan agama dan dengan Al-Quran dalam setiap langkah, dalam setiap tahapan perkembangan bangsa dan negara ini. Imam Khomeini membanggakan itu, bukan membanggakan yang lain. Imam Khomeini mungkin hari ini kita membanggakan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Iran misalnya, tetapi kemajuan yang paling penting bagi Imam Khomeini justru adalah kemajuan yang berdampingan dengan agama, berdampingan dengan Al-Quran. Itu yang diinginkan Imam Khomeini, bangsa yang maju, semaju apapun ilmu, teknologi atau apa, tetapi jika bangsa itu tidak mengindahkan agama, maka bangsa itu dianggap Imam Khomeini sebagai bangsa yang mundur. Jadi dari konteks ini, peradaban yang diciptakan Imam Khomeini atau peradaban Qurani, kita bisa katakan begitu, adalah peradaban yang melihat nilai-nilai tinggi itu harus sejajar dengan nilai-nilai Qurani. Tidak boleh meninggalkan nilai-nilai Qurani itu sendiri. Jadi kalau dalam dalam kajian sosiologi kita mengenal Auguste Comte misalnya kan, yang mengatakan 3 perkembangan peradaban manusia, yang mana peradaban paling rendah bagi Comte adalah peradaban keagamaan, yakni agama yang dipegang oleh masyarakat, itu masyarakat terbelakang, masyarakat primitif, masyarakat yang berpegang pada agama, pada teologi, begitu dianggap Comte sebagai masyarakat terbelakang. Jika masyarakat lebih maju, bagi dia akan naik kepada tingkat yang kedua, yaitu tingkat filosofis. Berpikirnya sudah mulai ala filsafat begitu. Tapi masyarakat yang paling maju, peradaban yang paling tinggi bagi kaum adalah peradaban positivisme. Yaitu dia sudah berpegang pada nilai-nilai saintifik, nilai-nilai positivisme. Itu bagi kaum. Tapi Imam Khomeini ternyata tidak. Bagi Imam Khomeini itu adalah terbalik. Peradaban yang maju justru sebaliknya. Peradaban yang tinggi justru adalah sebaliknya. Peradaban baru, peradaban yang tinggi, peradaban yang maju adalah peradaban yang menempatkan agama di dalam peradaban itu. Jadi ini terbalik kalau kita melihat. Bagi Imam Khomeini, puncak peradaban adalah agama. Bagi Imam Khomeini, kalau kita membaca beragam karya-karyanya, bagi Imam Khomeini semakin ke dunia semesta akan semakin mendekat kepada agama, dan itu berarti nilai-nilai Qurani itu akan semakin diindahkan oleh manusia. Itu manusia yang itu masyarakat yang punya peradaban yang maju, bangsa yang punya peradaban yang ke depan. Jadi peradaban yang ingin diimplementasikan, diaktualisasikan Imam Khomeini adalah peradaban yang menurut saya tadi adalah peradaban Qurani. Peradaban yang memiliki nilai-nilai Quran itu sendiri. Nah, kenapa? Karena memang Quran itu bukan hanya sebagai sebuah buku atau sebuah kitab suci yang sakralitasnya tinggi tanpa bisa kita bumikan. Kalau istilah Prof. Quraish Shihab itu membumikan Al-Quran. Ini bukan melangitkan Al-Quran, tapi membumikan Al-Quran. Dan bagi Imam Khomeini, membumikan Al-Quran tentu saja mempraktekkan dan mengimplementasikan isi Al-Quran dalam kehidupan kita. Dalam seluruh kehidupan, dalam seluruh aspek kehidupan. Karena Al-Quran itu memang membentuk itu. Kata Nasyid Hamid Abu Zaid itu dalam karya beliau,
ketika bicara hermeneutik, Nasir Hamid Abu Zaid itu mengatakan bahwa Al-Quran itu memiliki dua marhalah, kata beliau. Yaitu pertama, dia adalah tahapan atau marhalah ketika Al-Quran dibentuk oleh peradaban. Jadi ketika Al-Quran diturunkan, ada sebuah peradaban, ada suatu kondisi masyarakat, dan Al-Quran itu berdinamika, berdialektika dengan masa itu, dengan zaman itu, dan terbentuklah Al-Quran. Ini Al-Quran yang kata Abu Zaid sebagai Al-Quran yang dibentuk oleh peradaban, oleh kebudayaan. Tapi tidak sebatas itu, bahwa Al-Quran tidak dibentuk oleh kebudayaan saya, tapi Al-Quran itu pada tahap yang keduanya adalah membentuk peradaban. Jadi kata Abu Zaid, ini marhalah yang berikutnya Al-Quran itu bukan hanya dia produk. Selalu kan kita menganggap Abu Zaid menganggap bahwa ini produk kebudayaan Al-Quran. Selalu itu yang dimunculkan saja. Tapi kita mengalihkan bahwa Abu Zaid juga mengatakan bahwa Al-Quran itu memproduksi peradaban. Artinya, dialektika Quran pada peradaban di zamannya bukan hanya dia kemudian tunduk pada peradaban, tapi dia membentuk peradaban itu. Kita sendiri akhirnya mengenal para penulis-penulis sejarah peradaban, story civilization dan sebagainya itu mengatakan bahwa Arab itu dikenal sebagai bangsa yang berperadaban pasca Islam itu muncul. Hampir sebelum Islam, Arab tidak dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban tinggi. Tapi begitu Al-Quran turun dan kemudian Al-Quran dijadikan dasar pegangan bagi komunitas Arab, mayoritas Arab yang mana Rasulullah SAW itu menjadi pemimpinnya, maka ketika itu Al-Quran terimplementasi dan menjadi sebuah kekuatan untuk memproduksi peradaban pada zaman. Jadilah itu peradaban Islam. Kadang disebut peradaban Arab Islam oleh sebagian kalangan pemikir. Nah, jadi dari konteks itu berarti benar bahwa Al-Quran itu bisa atau Al-Quran itu harus diimplementasikan untuk membentuk sebuah peradaban. Nah, bagi Imam Khomeini itu yang mau dicita-citakan atau bahkan telah dikerjakan oleh beliau sepanjang hidup beliau itu. Saya ingin misalnya mengatakan bahwa apa nilai-nilai Al-Quran yang ingin dicapai oleh Imam Khomeini atau yang ingin disampaikan dalam sebuah peradaban itu, yang pertama kita bisa melihat bahwa ini berhubungan dengan apa yang kita sebut dengan kemandirian, bahwa peradaban maju adalah peradaban bangsa yang memiliki kemandirian, memiliki jati dirinya, tidak kehilangan jati dirinya. Ketika Imam Khomeini memperjuangkan revolusi untuk Iran, beliau mengatakan bahwa revolusi ini adalah revolusi Islam, bukan revolusi Barat, bukan revolusi Timur. Kita tidak mengekor ke Barat, tidak mengekor ke Timur. Kita bahkan Imam Khomeini menghilangkan dalam konteks ini adalah madhabi. Ini bukan revolusi Sunni atau revolusi Syiah, tapi ini revolusi Islam. Dan Islam dalam konteks ini bisa kita pahami, bagi saya konteks Islam yang ingin kita pahami, yang ingin dikatakan Imam Khomeini itu adalah bukan sekedar sebagai identitas agama, bukan sebagai sebuah identitas nama sebuah agama, tetapi adalah sebuah nilai tinggi untuk perjuangan keadilan, kemandirian, perlawanan terhadap tirani pada zaman. Jadi maksud Imam Khomeini ingin katakan bahwa revolusi kita revolusi Islam, yakni Islam yang mana? Islam yang menentang tirani, Islam yang menegakkan keadilan, Islam yang mengedepankan kemandirian dalam kehidupan. Bukan Islam yang dalam bahasa Imam Khomeini dia menyebutnya sebagai Islam ala Amerika, sebagai Islam Amerika. Jadi bukan itu. Bahkan dalam salah satu
dalam salah satu suratnya Imam Khomeini yang ditulis oleh putra beliau, masa itu ketika terjadi perdebatan di kalangan pemerintahan antara DPR dan Majelis Islaminya dengan Surah Negahpol, itu Imam Khomeini segera menulis, memerintahkan kepada putranya untuk menulis dan menyampaikan wasiat atau tulisan beliau kepada majelis dengan mengatakan apa? Bahwa kita pada hari ini sedang mendirikan sebuah negara dalam makna ini bukan makna letterlik, makna yang bisa kita tangkap, bahwa pada saat ini kita bukan sekedar kita mendirikan sebuah negara dengan identitas Islam yang menjadi harapan bagi semuanya. Dan Islam ini maksudnya di bawah Islam yang sedang dijalankan di Iran ini adalah Islam yang tidak mengikuti, menyebutnya bahkan sebagai Islam ala Amerika. Artinya bahwa Islam Amerika, Islam model Amerika sedang mengintai kita dan ingin menghancurkan kita. Islam ala Amerika itu ingin mengintai kita, ingin menghancurkan kita. Maka berhati-hatilah dan berpegang teguhlah pada perjuangan ini. Jadi Imam Khomeini mengingatkan bahwa Islam, identitas Islam yang ada di negara Iran bukan milik Iran saja, tetapi identitas Islam itu adalah identitas yang universal. Kata Imam Khomeini, semua mata pada hari ini yang tertuju ke Iran, dan Iran adalah harapan bagi bangsa, harapan bagi seluruh dunia untuk menunjukkan sebuah bangsa yang punya nilai-nilai Islam itu sendiri. Ini menurut saya suatu pesan penting dari Imam Khomeini. Bagaimana Imam Khomeini ingin mengatakan Islam itu bukan hanya sebagai identitas agama, karena semua orang bisa klaim sebagai identitas agama, tetapi yang paling penting adalah nilai-nilai Qur'ani yang di dalamnya yang itu harus diimplementasikan. Dan itu kita melihat pada hari ini bagaimana keinginan kemandirian itu, keinginan perlawanan terhadap tirani itu betul-betul menjadi agenda penting dalam Republik Islam Iran. Bagaimana kita melihat Iran melawan berbagai imperialisme yang ada di berbagai belahan dunia, melawan agresi terhadap Suriah, agresi terhadap Yaman, dan tentu saja Palestina yang menjadi perjuangan panjang sejak revolusi. Dan berbagai tempat di semana belahan dunia. Imam Khomeini dalam politik luar negerinya mengatakan bahwa Iran harus mengambil tempat di mana saja ada masyarakat tertindas. Jadi bagi Iran tidak ada batas. Nah, jadi kalau kita ingin mungkin menafsirkan, boleh menafsirkan apa yang disampaikan Imam Khomeini, bahwa bagi Imam Khomeini tidak ada batas negara bagi ketertindasan. Jadi bukan ada ketertindasan di wilayah negara lain, Iran tidak boleh ikut campur, tidak. Iran tidak lagi memandang batas wilayah, batas geografis, jika di wilayah itu ada sebuah ketertindasan, ada tirani yang menindas masyarakat, Iran akan masuk ke wilayah itu. Itu kenapa? Karena itu pesan Al-Quran. Nah, ini kita melihatnya ikut. Begitu juga dengan kemandirian, bahwa peradaban itu tentu ditandai dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi. Semua ahli sepakat bahwa peradaban yang tinggi ada memiliki pengetahuan yang tinggi dan memiliki teknologi yang tinggi. Nah, dalam konteks ini Imam Khomeini juga mengatakan bahwa masyarakat atau peradaban yang Qur'ani juga peradaban yang memiliki ilmu pengetahuan teknologi yang mandiri, yang dikerjakan oleh putra-putra terbaik bangsa itu sendiri. Menyitir ayat Al-Quranul Karim, misalnya Imam Khomeini mengatakan bahwa ketika dalam salah satu ayat Al-Quran dikatakan supaya kita ini, bangsa ini, supaya setiap kita ini mempersiapkan diri bahwa menghadapi apapun. Misalnya dalam ayat Al-Quran Karim dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'iddu lahum man istata'tum man quwwatin min ribatil khail. Ini bahwa disuruh kita
untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan kemampuan kita untuk apa? Berupa kekuatan. Persiapkan quwwah, kekuatan. Jadi artinya kekuatan tentu saja dalam Imam Khomeini mengatakan bahwa kekuatan bahkan disebutkan di situ sebagai tentara-tentara berkuda. Tentu ini tidak secara terlik lagi dipahami. Kata Imam Khomeini bukan berarti harus kuda-kuda, tapi tentu saja dipahami sebagai sebuah kemajuan teknologi, kemajuan pengetahuan yang menciptakan teknologi yang tinggi untuk kemajuan bangsa itu sendiri. Mungkin kalau kuda-kuda zaman dulu sebagai sebuah alat perang, sebagai sebuah kendaraan paling maju untuk peperangan, maka sekarang juga kita harus mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk bangsa ini. Seluruh kendaraan apapun ya, kalau sekarang bahasa sederhana kita perlu drone buat drone, kalau kita perlu pesawat buat pesawat, kalau siapkan kekuatan, kalau kita perlu rudal kita siapkan rudal. Itu semua adalah kekuatan yang disiapkan. Untuk apa? Nah, menariknya yaitu untuk menggentarkan musuh-musuh. Nah, ini kan pesan Quran yang ditangkap oleh Imam Khomeini, bahwa jika kita punya kemandirian, bahwa jika bangsa memiliki kekuatan perlawanan dan kekuatan perlawanan itu ditopang dengan kemandirian bangsa dalam pengetahuan maupun teknologinya, dengan kekuatan yang mandiri, maka itu akan berfungsi menggetarkan musuh-musuh. Kita bisa lihat hal itu. Jadi ini bagi kita sebuah pelajaran penting untuk kita juga sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita punya Presiden Soekarno yang menyatakan sebagai berdikari, kita harus berdiri di kaki kita sendiri. Ini matching dengan apa yang diinginkan Imam Khomeini tentu saja. Bahwa bangsa yang maju, bangsa yang berperadaban, itu adalah bangsa yang memiliki kemandirian, yang kemandirian itu ditopang oleh anak-anak putra-putra bangsa itu sendiri. Jadi persiapkanlah semua yang dimiliki. Persiapkanlah berbagai hal yang itu akan menggentarkan musuh-musuh. Nah, kata Imam Khomeini dalam konteks ini ingin katakan bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan diri. Artinya kita harus melakukan segala sesuatu dengan kemampuan kita sendiri. Yakni kita menciptakan, kita membangun, kita mengelola sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada secara sendiri untuk mencapai sebuah kemandirian bangsa. Dalam bahasa yang sederhana mungkin kalau kita ingin katakan, mari kita cintai produk dalam negeri, kira-kira begitu. Ciptakan produk dalam negeri, banggakan produk itu, munculkan dan lihatkan pada dunia bahwa kami adalah bangsa yang bisa. Ini yang berperadaban. Karena bangsa yang tidak seperti itu, bangsa itu tidak dianggap sebagai pemilik peradaban. Ketika kita bicara peradaban Persia, artinya ada khas yang dimiliki Persia. Ketika kita bicara Yunani sebagai sebuah peradaban, ketika kita bicara Cina sebagai sebuah peradaban, kita bicara Mesir sebagai sebuah peradaban, kita melihat produk-produk yang diciptakan oleh peradaban itu sebagai khas dari peradaban itu, dari sains maupun teknologi yang ada. Ini saya rasa juga menjadi apa yang ingin disampaikan Imam Khomeini dengan mengambil nilai Al-Quran. Yang kedua, Imam Khomeini juga tidak melihat Al-Quran hanya sebagai sebuah kitab yang begitu saja, tapi penafsiran atas Al-Quran terus berkembang. Imam Khomeini, kenapa? Karena begini, karena ilmu itu tentu berkembang, ilmu pengetahuan berkembang, kemampuan manusia berkembang, semesta ini juga berkembang dalam baik dalam kebudayaan maupun peradaban. Nah, kitab Al-Quran tidak boleh kitab yang kaku, kitab yang tidak memiliki dinamika. Jika kita katakan tadi bahwa dia dibentuk oleh peradaban dan membentuk peradaban dalam dua makna yang baik, maka dialektika ini juga berlangsung sampai sekarang. Bahwa Al-Quran tentu dalam konteks ini bukan teks-teks Quran lagi, bukan nuzul Qurannya, tapi apa yang kita tafsirkan atas Al-Quran pada hari ini, seperti katakan Imam Khomeini, apa yang kita tafsirkan dari Al-Quran pada hari ini tidaklah cukup. Artinya penafsiran sebanyak apapun yang ada dalam sejarah tidak cukup bagi Al-Quran. Penafsiran-penafsiran baru dalam konteks saat ini itu harus terus-menerus dilakukan. Itu Imam Khomeini menyampaikan dalam banyak pesan. Bahkan menarik ketika dalam 40 hadis, di hadis yang ke-40 ketika berbicara tentang surah At-Tauhid dan awal-awal surat Al-Hadid, itu kan Imam Khomeini mengutip hadis
bahwa surat Tauhid atau surat Al-Ikhlas itu bahkan diturunkan untuk masyarakat pasca Nabi. Begitu. Bahwa ada riwayat dari imam mengatakan bahwa surat Tauhid itu hanya bisa dipahami oleh bangsa, oleh masyarakat nanti, akhir zaman, kira-kira begitu. Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi. Ini berarti para maksumin ingin katakan kepada kita, masyarakat ke depan bukanlah masyarakat yang lebih rendah dari yang lalu. Kan sering sekali ada dalam riwayat-riwayat bahwa masyarakat terbaik itu zaman Nabi, kemudian zaman sahabat dan zaman tabi'in. Seolah setelah itu tidak lagi masyarakat yang baik. Tapi dalam konteks ini kita melihat bagaimana imam mengatakan bahwa masyarakat ke depan adalah masyarakat yang lebih paham tentang makna Al-Quran. Dalam konteks surat Tauhid itu ingin dikatakan bahwa masyarakat yang ke depan, masyarakat akhir zaman, masyarakat yang lebih bisa memahami surat tersebut daripada masyarakat belakangan. Itu kan menarik. Dan Imam Khomeini mengaminkan itu. Imam Khomeini ingin mengatakan bahwa surat itu, ayat itu ingin kita pahami dengan kemampuan yang telah sepanjang zaman dianugerahkan kepada kita. Ini berarti Imam Khomeini ingin katakan bahwa Al-Quran, interpretasi Al-Quran terus-menerus harus dilakukan. Dan bagi Imam Khomeini, tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk diinterpretasikan dan diimplementasikan bagi kehidupan bermasyarakat. Ini juga penting bagi kita. Salah satu pesan Imam Khomeini untuk senantiasa bagi kita selalu menjadikan Al-Quran pegangan dan menafsirkannya secara baik sesuai dengan arah perkembangan zaman. Tentu arah perkembangan zaman yang kita maksud tadi yang dalam konteks Imam Khomeini la gharbiyah wala syarqiyah, bukan barat dan bukan timur, tapi tetap Islam menjadi patokan baginya. Itu poin penting yang ingin kita katakan kepada kita semua. Maka kita melihat bagaimana Imam Khomeini berusaha menafsirkan Al-Quran, berusaha untuk menyampaikan visi-visi Al-Quran kepada kita semua. Ketika para ulama misalnya, kita mungkin ke depannya insya Allah mungkin dalam pembincangan Imam Khomeini ke depannya nanti Safin bisa juga mengelaborasi. Saya pengen kita berbicara juga misalnya bagaimana fatwa-fatwa progresif Imam Khomeini. Bahwa Imam Khomeini punya fatwa-fatwa progresif yang itu sangat penting bagi kita, bagi perkembangan pengetahuan, perkembangan fikih tentu saja dalam konteks fikih, tapi tentu bukan hanya sebatas fikih dalam fatwa-fatwa progresif itu. Yaitu fatwa-fatwa yang kita melihat itu memiliki dasar-dasar nilai-nilai kemanusiaan yang itu ditopang oleh tadi kita katakan sebagai nilai-nilai Qur'ani. Ini saya rasa juga poin penting yang harus kita lihat. Ini insya Allah kapan-kapan kita berbicara tentang fatwa-fatwa progresif Imam Khomeini itu sendiri. Nah, jadi Al-Quran terus-menerus harus ditafsirkan, dan itu ciri sebuah peradaban yang diinginkan Imam Khomeini, yaitu peradaban yang terus-menerus memiliki adaptasi terhadap perkembangan masyarakat, memiliki adaptasi terhadap perkembangan dunia. Sehingga sekalipun kita perhatikan, sekalipun tentu Imam Khomeini memiliki keteguhan luar biasa berpegang pada nilai Quran, pesan-pesan Al-Quran, dan pelajaran-pelajaran Al-Quran, tapi perhatikan, Imam Khomeini tidak pasif terhadap perkembangan pemikiran di dunia. Ketika Imam Khomeini, misalnya kita katakan mendirikan negara Iran, melakukan revolusi, Imam Khomeini kan kita perhatikan tidak hanya menjadikan atau mengambil poin-poin Al-Quran saja, tetapi juga mengadaptasi berbagai pemikiran yang ada. Demokrasi diadaptasi oleh Imam Khomeini. Bukan tidak kita melihat. Ketika demokrasi dan keadilan Islam disandingkan dengan Al-Quran, maka bagi saya itulah yang kita sebut dengan Republik Islam. Nah, itu yang kita sebut dengan Republik Islam. Jadi ketika Imam Khomeini dan menariknya Imam Khomeini bukan menjadikan rakyat sebagai sebuah penentu untuk menentukan arah negara. Itu juga sangat menarik. Makbuliyah.
penerimaan terhadap masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan bentuk negara. Ketika bentuk negara Republik Islam dipilih oleh masyarakat, itu menunjukkan demokrasi disandingkan dengan keadilan dan dipadankan dengan Al-Quran, maka jadilah Republik Islam. Ini kan sebuah fenomena baru yang diciptakan yang kemudian menjadikan ide ini bisa dikatakan ide yang cemerlang, ide yang dikaji di berbagai belahan dunia, bahkan dianggap sebagai sebuah bukan sebuah utopia. Sering sekali kan orang menganggap bahwa negara Islam itu negara yang utopis, gitu ya. Negara yang hanya ada dalam angan-angan, bayang-bayang, atau hanya ada nostalgia manusia, gitu. Tapi Imam Khomeini membuktikan bahwa itu tidak. Bahwa negara Islam, bahwa pemerintahan Islam, bahwa negara yang berbasis pada Al-Quran itu bukan utopia, tetapi itu adalah sebuah hal yang bisa ditegakkan dan bisa ditampilkan menjadi bagian dari peradaban dunia. Dan kita melihat hal itu pada saat ini. Itu juga saya rasa poin penting yang harus kita pahami bersama. Nah, jadi kemudian kita melihat juga Imam Khomeini berusaha menafsirkan berbagai kata-kata kunci Al-Quran. Memang Imam Khomeini tidak memiliki tafsir secara khusus, tapi beberapa ayat Al-Quran yang kemudian dicoba dipahami oleh Imam Khomeini itu tentu bercorak sangat mistis, bercorak irfani begitu, dan itu biasa menjadi kajian. Tapi yang ingin saya sampaikan bukan soal corak. Banyak tafsir isyari, tafsir irfani gitu, atau tafsir mistik yang disampaikan dan itu melangit. Tapi Imam Khomeini sekali lagi bagi kita, tafsir yang melangit itu dibawa ke bumi. Bagi Imam Khomeini tidak boleh tafsir hanya batin toh tanpa lahiriah. Begitu juga tidak boleh tafsir hanya lahiriah tanpa makna-makna batin. Karena sebagaimana pesan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam bahwa Al-Quran memiliki makna lahiriah dan memiliki makna batiniah. Maka bagi Imam Khomeini, Al-Quran harus dipahami dalam dua koridor itu. Koridor lahiriah dan koridor batiniah. Walaupun kita melihat penafsiran-penafsiran Imam Khomeini dalam konteks batiniah itu sangat mewarnai tulisan-tulisan beliau dalam penafsiran, tapi kita juga harus paham bahwa Imam Khomeini dalam penafsiran yang melangit dalam tanda petik tadi tetap menghasilkan karya yang membumi. Itu yang paling penting. Ketika dalam konteks irfan pembimbing menjadi penting, perhatikan ketika Imam Khomeini menganggap dalam konteks irfan pembimbing menjadi penting, maka dalam konteks negara pembimbing juga menjadi penting. Dalam konteks irfan, ketika kita memilih orang yang membimbing dan membawa kita kepada Tuhan, maka negara yang juga Quran, negara yang ingin dibawa mengarah kepada Tuhan, harus negara yang memiliki pembimbing, yang memiliki otoritas, kewenangan membimbing secara baik. Ulama, walayatul faqih bagi kita juga dimensi irfani yang kemudian di konteks lahiriah, kita bisa katakan begitu, konteks batiniah adalah dalam kondisi bimbingan irfanis. Tapi Imam Khomeini tidak hanya batas itu, dalam konteks lahiriahnya bahwa negara harus memiliki pembimbing dari ulama. Ini berbeda. Kalau kita melihat Ahmadiyah itu juga bersifat universal, memiliki pemimpin yang mendunia. Tapi itu sekali lagi pemimpinan mereka atau mahdinya mereka, begitu, atau khalifahnya mereka, itu hanya dimensi spiritualitas saja. Dimensi spiritualitas. Tapi bagi Imam Khomeini tidak. Kepemimpinan dimensi spiritualitas itu ada. Dan itu dalam konteks irfani diakui, tapi tidak boleh sebatas itu. Dalam konteks yang lahiriah itu harus hadir di dunia, bahkan memimpin sebuah pemimpinan politik. Ini berarti Imam Khomeini juga telah mengubah makna irfan yang melangit, kepemimpinan irfan yang melangit, kepemimpinan para mursyid yang melangit, ini menjadi kepemimpinan yang membumi, yang membela masyarakat lemah, yang membela masyarakat tertindas,
yang turut campur dalam berbagai perdamaian dunia, yang turut campur bagaimana memajukan masyarakat dunia ini, masyarakat di dunia ini, masyarakat yang berperadaban tentu saja. Jadi saya rasa Bapak Ibu ikhwan akhwat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nilai-nilai penting Al-Qur'an yang disampaikan Imam Khomeini kepada kita untuk sebuah peradaban baru yang bisa kita ciptakan pada kondisi saat ini. Dan sekali lagi bukan melangit, bukan utopia, ini adalah praktek yang bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan tentu dengan dinamika-dinamika yang muncul terhadap hal itu. Itu misalnya. Saya rasa poin terakhir yang ingin kita sampaikan, waktu yang ada, bagaimana disampaikan tadi oleh Pak Syafid, lebih kurang 40 menit. Ada suatu poin penting bagi kita semua, bahwa ketika Imam Khomeini wafat, dan 6 Juni kemudian pada saat itu setelah dikebumikan, Syed Ali Khamenei membacakan wasiat Imam Khomeini, dan wasiat yang panjang tentu saja dan memiliki nilai-nilai penting. Dalam salah satu wasiatnya, Imam Khomeini menyebutkan, dan dalam salah satu bagian dari paragraf wasiat Imam Khomeini mengatakan bahwa senantiasalah untuk kita atau bangsa ini, untuk masyarakat ini melakukan berpegang pada Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang diajarkan Ahlul Bait. Imam Khomeini mengatakan dalam wasiat itu bahwa Al-Quranul Karim adalah wahyu yang turun dari Allah kepada masyarakat, kepada manusia. Dan doa-doa Ahlul Bait adalah wahyu yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua wahyu, wahyu yang turun dan wahyu yang naik. Al-Quran adalah wahyu yang turun untuk diimplementasikan kepada masyarakat karena diturunkan ke bumi untuk diimplementasikan, sedangkan doa-doa adalah wahyu, dan tentu doa-doa yang diajarkan Nabi dan Ahlul Bait, karena apa yang disampaikan mereka adalah wahyu. Wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka Imam Khomeini dari ayat itu ingin katakan doa-doa yang diajarkan manusia-manusia suci itu wahyu yang naik keras. Maka dari sini muncul dinamika dua, dinamika tersebut, dinamika wahyu yang turun dan dinamika wahyu yang naik. Ini menjadikan peradaban kita direstui Tuhan dari atas, dan peradaban kita meminta restu dari bawah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peradaban baru yang ingin diciptakan Imam Khomeini, yaitu peradaban Qurani atau peradaban irfani kalau kita mau sebut begitu. Kadang saya menyebutnya sebagai peradaban irfani, yaitu peradaban yang memiliki nilai-nilai ilahiyah yang mendapat restu Tuhan dari atas, dan kita senantiasa meminta restu Tuhan dari bawah ini. Ini peradaban yang ingin diciptakan Imam Khomeini. Dan dalam wasiatnya juga yang dibacakan Imam Khomeini pada saat itu, Imam Khomeini meminta maaf kepada seluruh rakyat untuk pengabdiannya yang masih kurang, pengabdiannya yang mungkin banyak kekurangan-kekurangan dan tidak bisa melayani masyarakat. Dan dia dengan tegas mengatakan bahwa akan ada pelayan-pelayan, pengabdi-pengabdi yang lebih baik daripada dirinya. Ini sekali lagi pesan itu ketika saya membaca bahwa Imam Khomeini mengatakan akan ada pelayan-pelayan atau pengabdi-pengabdi yang lebih baik daripada dirinya. Menurut saya itu Imam Khomeini mengindikasikan kepada kita bahwa perjalanan semesta, peradaban manusia, dan tentu peradaban orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran, kepada Ahlul Bait, itu akan semakin baik ke depannya, semakin sempurna ke depannya, dipimpin dengan orang-orang yang lebih baik, dan tentu saja mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran, atau dalam bahasa lain membusanai bumi dengan kerangka surgawi. Itu saya rasa
pada poin singkat ini, short post yang singkat ini untuk menilai, melihat pesan-pesan Imam Khomeini atau apa namanya Al-Quran sebagai pencetus produk keperadaban baru yang ingin ditampilkan Imam Khomeini. Dan sekali lagi, ini bukan sekedar wacana, tapi sudah tampil secara nyata di pentas dunia. Ini kelebihan Imam Khomeini dari pemikir-pemikir lain yang ada di dunia ini. Saya rasa itu, Ustaz Safin, mungkin masih ada waktu untuk diskusi pada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah para peserta sekalian, seperti biasa kita memiliki kesempatan untuk mengajukan pendapat atau pertanyaan kepada narasumber kita Ustaz Candiki pada hari ini. Saya persilakan kepada kawan-kawan baik yang ikut melalui Zoom atau di YouTube, silakan mengajukan pertanyaan, misalnya dengan mengangkat tangan atau menuliskan pertanyaan-pertanyaan tersebut di kolom chat. Assalamualaikum. Silakan. Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini ya kan, generasi muda, para pencinta Ahlul Bait, mudah-mudahan ya kan dengan penguraian yang seperti ini. Jadi analisa saya tentang Imam Khomeini ini adalah mengimplementasikan Al-Quran dengan membumikan Al-Quran, ya kan? Pasti tujuannya adalah membawa manusia minat dzulumati ilan nur, pasti itu. Dan sebaliknya ada yang membawa manusia ilan nur, minan nur ila dzulumati. Jadi itu Al-Quran. Jadi implementasinya jelas. Jadi kalau dalam istilah hukum itu umpamanya the law is tool of the social engineering. Nah, kita mau menafsirkan Al-Quran itu the law atau tidak? Nah, untuk tafsiran bagi orang-orang yang mempelajari ilmu hukum, ya Al-Quran itu adalah merupakan hukum. Jadi kalau dia merupakan hukum, disepakati merupakan hukum, maka dia adalah the tool of social engineering. Jadi memang tadi pendekatannya secara apa begitu untuk meletakkan sesuatu dasar itu dengan referendum, itu salah satu kehebatan yang diamanahkan oleh Imam Khomeini kepada seluruh manusia ini. Nah, kaitannya dengan Indonesia, persoalan Indonesia ini sekarang sudah tidak diserahkan lagi kepada rakyat. Bagaimana Imam Khomeini ya kan menyerahkan kepada rakyat Iran pada waktu itu tentang hukum apa yang kita pakai. Itu pakai referendum. Nah, Indonesia ini dulu ada undang-undang tentang referendum. Tapi rakyat itu sekarang sudah ditinggalkan begitu. Sehingga sindiran Al-Quran itu kan jelas. Bagaimana kamu bisa disesatkan? Sementara Al-Quran ada di tengah-tengah kamu. Nah, sekarang ada orang mengartikan Al-Quran ada di tengah-tengah kamu itu Al-Quran dalam bentuk mati, bentuk bacaan, apa semua segala macam. Padahal Al-Quran di sini yang dimaksudkan adalah manusia hidup. Nah, sistem wilayatul faqih ini adalah bagaimana kita mempergunakan marja sebagai tool kita. Jadi marja itu sebenarnya tafsiran saya adalah Al-Quran yang hidup di tengah-tengah kamu. Jadi segala persoalan apa saja kalau kita sudah tidak mampu, kembalilah kepada marja. Nah, ini pun sekarang banyak yang diapalah dari Imam Khomeini ditolak apa semua segala macam itu. Kita nggak pedulilah dengan itu. Bagaimana kamu bisa tersesat? Ya kan? Kalau
terjemahan bebasnya, sementara Al-Quran ada di tengah-tengah kamu. Nah, sistem Wilayatul Faqih yang tanda petik yang diciptakan oleh Imam Khomeini ini sebenarnya membimbing manusia untuk tidak tersesat atau tidak menuju kepada kegelapan. Baik, Pak. Iya. Ya. Jadi itu perlu ditambahkan sedikit, ya kan? Jangan sampai kita apa yang diamanatkan oleh beliau tersesat. Satu sedikit saja mengenai arahan beliau tentang Yaumul Quds. Ada orang mengatakan, itu mah di Iran, itu mah fatwa Imam Khomeini, tidak mengikat kepada seluruh dunia. Nah, dasar umumnya adalah apabila itu persoalan kaum muslimin dan kamu tidak mau perhatian terhadap persoalan kaum muslimin itu, dan kamu bukan dariku, kata Nabi. Nah, ini Imam Khomeini menyampaikan tentang ini, ya kan, mengingatkan akan pesan Nabi itu. Tapi kan ini tidak. Walhasil ada orang-orang muslimin yang menganggap itu mah persoalan orang Syiah, persoalan yang hebatnya di tengah-tengah orang Syiah sendiri, itu mah Imam Khomeini, bukan apa, padahal itu adalah urusan kaum muslimin. Ini yang harus diperhatikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Bapak Andi Arifin ya. Ada 2 poin di sini sebenarnya yang mungkin beliau meminta ulasan atau tanggapan dari Ustadz Candiki. Silakan Ustadz untuk 2 poin tersebut. Iya, baik. Terima kasih Pak Andi. Jadi benar tentu saja bahwa membawa masyarakat menuju cahaya itu tentu saja pesan Al-Quranul Karim. Nur atau cahaya itu tentu saja adalah kesempurnaan itu sendiri. Kesempurnaan sebagai pribadi, sebagai masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi yang tadi yang saya sampaikan, yang melakukan perlawanan, penegakan keadilan, perlawanan terhadap tirani dan semuanya. Yaumul Quds itu kan salah satu ide brilian Imam Khomeini kepada kita semua, kepada dunia, seperti yang saya katakan tadi, sebagai sifat politik luar negeri yang digariskan Imam Khomeini, bahwa di mana ada bangsa tertindas, Iran ikut di dalamnya, dan Palestina adalah sebagai sebuah simbol terhadap hal itu. Tidak pernah dilupakan sama sekali sampai sekarang persoalan Palestina itu sendiri. Itu poin penting. Yang kedua saya rasa juga adalah bahwa ini tadi dikatakan oleh Pak Andi, bagaimana kita bangsa kita ini dan seterusnya bisa mengikuti jejak-jejak Imam Khomeini tentu saja, dan masyarakat turut andil dengan baik terhadap hal itu. Saya teringat ada seorang ulama pernah keheranan itu begini, bahwa Imam Khomeini itu kan faqih, Imam Khomeini itu arif begitu, seorang ahli fikih, marja, tapi lebih banyak mengajarkan akhlak. Orang kan menganggap pelajaran akhlak itu pelajaran yang dalam tanda petik rada-rada ringan. Jadi pelajaran akhlak yang terus-menerus dalam setiap pelajarannya, dan itu di Iran menjadi sebuah hal yang sampai hari ini selalu menjadi perhatian. Dalam sela-sela pelajaran apapun, pelajaran falsafah, pelajaran fikih, pelajaran apa, selalu diselipkan pelajaran akhlak, baik melalui kisah ataupun penjabaran hal-hal yang akhlaki itu sendiri. Itu selalu menjadi poin penting. Nah, ulama itu berkisah bahwa mereka keheran kenapa Imam Khomeini tidak fokus mengajarkan fikih begitu, walaupun tentu ada pelajaran-pelajaran kelasnya, tapi lebih banyak dan lebih dikenal dengan pengajaran-pengajaran akhlaknya. Dia kemudian ulama itu mengatakan, saya menjadi tahu kenapa Imam Khomeini banyak fokus melakukan pendidikan akhlak setelah revolusi Iran. Jadi setelah revolusi Iran baru dia sadar, dia katakan apa? Bahwa yang bisa mempertahankan revolusi dan menjadi anak-anak revolusi yang itu terus membangun Iran adalah orang-orang yang berakhlak itu sendiri. Jadi bukan orang-orang yang pintar dalam konteks apa tertentu, tapi orang yang memiliki akhlak itu sendiri. Itu kenapa
bagi dia Imam Khomeini mengajarkan akhlak. Kenapa? Mempersiapkan generasi untuk mengemban, menjadi pembimbing, mengemban amanah menjadi orang-orang yang memimpin, itu kira-kira, atau memegang jabatan-jabatan penting. Tanpa nilai-nilai akhlak itu membahayakan. Yaitu kalau kita tidak punya nilai akhlak dan tidak tertanam akhlak yang baik, maka bangsa itu bukan dari minaz zulumatu ila nur, tapi menjadi minan nur ila zulumat, begitu kan, dari cahaya menuju kegelapan. Itu Pak Andi Arifin, saya rasa yang bisa saya tanggapi dari apa yang disampaikan oleh Anda tadi dalam konteks ini, begitu. Jadi bagi kita Imam Khomeini mengimplementasikannya, menciptakan generasinya, dan tentu saja menopang ini dengan kekuatan spiritualitas yang tinggi. Negara tanpa spiritualitas itu negara yang tidak punya peradaban yang baik. Itu bagi Imam Khomeini. Jadi seperti membalik August Comte tadi, bahwa peradaban agama adalah peradaban yang paling tinggi dari semua peradaban yang ada di dunia ini. Jadi kalau bangsa Indonesia juga mau maju, saya rasa pesan Imam Khomeini menjadi penting. Bagaimana kita berpegang kepada agama yang kokoh, menjadikan masyarakat kita masyarakat yang peduli atas agama, tapi sekali lagi bukan agama dalam konteks tadi simbol-simbol identitas semata, tapi adalah Islam yang mempunyai nilai-nilai penting, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai perlawanan terhadap tirani, dan seterusnya yang tadi kita sampaikan. Saya rasa itu Pak Andi Arifin. Ya. Terima kasih. Mungkin termasuk juga diantaranya adalah kepedulian ya, seperti tadi Yaumul Quds dan lain-lain ya, Ustaz ya. Ya, betul, itu perlawanan kita, itu perlawanan yang kita tampilkan. Iya. Baik, ada satu penanya lagi, dan saya kira ini adalah penanya terakhir ya, karena waktu kita sudah lewat 5 menit dari jam 9, jam 10. Ini Bung Hadi Alamsyah, silakan saya berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, barangkali singkat dan padat ya, Bung Hadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Candiki Repantu atas paparannya yang sangat menarik dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Sementara ini kita berkomunikasi lewat Facebook, Ustadz, dan kita sekarang bisa bertatap muka. Juga untuk ikhwan-ikhwan yang lain, semoga tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas yang benar-benar bisa membuat peradaban yang baru. Kita ini sudah benar-benar ketinggalan dari peradaban yang bersifat insani, ruhani, yang semuanya terkikis oleh hal-hal yang sifatnya materialis. Dan ini pun Ustadz yang selalu saya renungkan, saya pikirkan, apa sih yang membuat kita seperti ini? Sementara di sisi lain orang-orang semangat membangun peradaban yang juga diambil dari nilai-nilai Qur'ani, yang juga memakai dalil-dalil Islam, dalil-dalil keagamaan. Namun sampai saat ini kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa peradaban yang kita idam-idamkan, yang kita idealkan itu belum terwujud. Sama sekali masih kita jauh. Dan kita masih berkutat dalam urusan-urusan yang sifatnya kekuasaan lah, materi lah, dan hal-hal lain yang jauh dari nilai-nilai insani. Nah, untuk mungkin ada tambahan lagi dari Ustadz Candiki untuk melihat kondisi seperti ini. Ya, kita juga ingin seperti peradaban yang diciptakan oleh Imam Khomeini, namun kita juga masih jauh sepertinya rentangnya itu, Ustadz. Tapi untuk memulai sebuah pergerakan dan pondasi-pondasi, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Terima kasih. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira Ustaz, apa yang perlu dilakukan oleh kita semuanya umat
Islam pada khususnya untuk membangun peradaban yang luhur, yang tinggi seperti yang dicontohkan itu. Silakan Ustaz. Iya, baik. Makasih Mas Hadi Alamsyah. Jadi peradaban itu tidak mungkin diciptakan tanpa pendidikan yang baik. Itu kunci bagi kita kalau kita ingin bilang. Imam Khomeini menciptakan, kalau kita mengatakan bayangkan Imam Khomeini berjuang bukan setahun 2 tahun, seumur hidupnya, kalau kita lihat dari muda usianya telah melakukan perlawanan, dan yang paling penting adalah Imam Khomeini mendidik dirinya lebih dulu. Imam Khomeini itu mendidik dirinya, pribadinya, itu menjadi kuat dan utuh dengan nilai-nilai agama itu tentu saja. Dan sampai sekarang pendidikan itu yang menjadi benteng kekuatan. Imam Khamenei bahkan dalam salah satu pidatonya pernah mengatakan bahwa benteng kekuatan kita itu ada di haujah ilmiah, ada di haujah. Haujah itu kan pusat pendidikan untuk para ulama-ulama ini. Jadi kalau kita bicara konteks itu, Hadi Alamsyah, bahwa kita di Indonesia sebenarnya dalam perspektif pendidikan itu penting. Maka saya pikir kemarin ketika berbicara atau nanti pendidikan dalam perspektif Imam Khomeini itu sangat penting. Itu poin yang penting. Karena tidak mungkin peradaban. Jadi ketika kita bicara pendidikan itu adalah penopang peradaban. Ciri peradaban yang maju, sains pengetahuannya tinggi, pengetahuan yang tinggi diciptakan melalui sebuah pendidikan yang tersistematis dengan baik. Indonesia tentu berusaha untuk ke situ, tapi ya kita melihat bagaimana pendidikan kita dalam konteks ini. Maka Mas Syafin aja ada menulis beberapa buku tentang pendidikan itu, kalau kita baca kan itu bagaimana beliau merespon pendidikan di Indonesia sedemikian rupa. Artinya kita harus mulai mendidik diri kita, mendidik keluarga kita, mendidik bangsa kita, terutama tentu anak-anak muda kita ini, generasi-generasi muda kita untuk menjadi tadi ikon-ikon ke depannya. Saya mungkin ingin menyatakan bahwa mengutip Huston Smith itu dalam Why Religion Matters, beliau mengatakan bahwa yang merusak peradaban di dunia ini, kata dia ada dua. Yang merusak, ini dua, yaitu saintisme dan politikisme. Dia katakan saintisme dan politikisme itu yang merusak peradaban. Yang kedua ini ditopang oleh apa? Satu saja kata dia, sekularisme. Artinya apa? Ketika sains dan politik dijadikan dasarnya sekuler, yaitu memisahkan agama, kan sekuler itu dalam bahasa sederhana kita memisahkan agama, itu menghancurkan peradaban, kata Ustaz. Dan itu yang tidak kita inginkan. Sains dan politik harus ditopang agama. Kan seperti itu yang memajukan peradaban. Imam Khomeini berpegang pada itu. Bahwa sains, pengetahuan, teknologi pengetahuan, dan politik itu kalau tidak ada agama yang membackup-nya, agama yang mengarahkannya, maka sekali lagi itu akan menghancurkan peradaban. Kita perhatikan bangsa-bangsa yang maju dalam konteks ilmu pengetahuan tapi meninggalkan agama, menjadi terasing dan sudah banyak kajian-kajiannya, menjadi bangsa yang dalam tanda petik kurang berperadaban itu. Jadi saya rasa Mas Hadi Alamsyah, marilah kita mulai, kita secara pribadi di tempat kita juga masing-masing, kita mulai mendidik diri masyarakat, keluarga kita dalam konteks ini untuk mempersiapkan diri kita menyambut peradaban baru yang diinginkan. Yakinlah peradaban baru itu akan muncul, karena saya yakin dengan wasiat Imam Khomeini tadi bahwa akan datang yang lebih baik, yang akan memimpin, yang akan mengabdi pelayan, pengabdi bagi semesta ini. Dan itu berarti mengarahkan kita pada kesempurnaan yang lebih baik. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, maka tentu kita akan jalan dalam etapa peradaban baru ke depan itu. Tapi sekali lagi bagi saya, agama Islam itu bukan Islam sebagai hanya identitas lahiriah personal, tetapi agama yang tadi nilai-nilai Qurani yang
kita sebut tadi sebagai simbol peradaban, yaitu persaudaraan, kemudian perlawanan terhadap tirani tentu saja, kemudian tadi kemandirian penting, kemandirian masyarakat, kemandirian kita dalam berbagai bidang, itu menjadi simbol peradaban baru ke depannya. Dan tentu saja aktivitas yang memberikan ruang bebas kepada semuanya untuk bergerak menuju kesempurnaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Itu nilai-nilai penting saya rasa untuk peradaban baru ke depannya yang bisa kita petik dari Al-Quran. Tentu banyak sekali nilai-nilai lainnya yang mungkin insya Allah akan dibahas pada periode-periode ke depannya. Terima kasih Mas Hadi Alamsyah. Saya rasa itu yang bisa saya Ustadz, Baik. boleh feedback sedikit? Feedback Nah, sedikit aja. minta maaf. Oke, sip. Saya setuju sekali. Terima kasih dengan penjelasan Ustadz. Oke. Terima kasih banyak ya. Sayang sekali ya, ruang kita sangat-sangat sedikit, waktu kita tidak cukup untuk banyak dialog lagi. Tapi insya Allah pada waktu yang akan datang kita sangat yakin Ustadz Chandiki masih berkenan untuk menemani kita dalam berbagai topik yang akan disiapkan oleh ICC, leader ICC. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat besar bagi kita, terutama dalam menyelami, menghayati pesan-pesan Imam Khomeini, dan juga tentu saja kita mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan untuk dapat memperoleh bimbingan dalam rangka menerapkan, menjalankan, mempraktikkan pesan-pesan dan ajaran Imam Khomeini. Atas nama peserta dan panitia penyelenggara, mengucapkan banyak terima kasih pada Ustadz Chandiki. Kalau bisa diperbanyak dan pada semuanya juga, mudah-mudahan kita semua mendapat karunia dari Allah SWT atas syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq. Dumtum fil khair wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron semuanya. Semoga sehat selalu. Agar ya pertemuan seperti ini diperbanyak gitu. Insya Allah. Terima kasih banyak. Mantap.